banget deh Mamirin. Sebel ya, kesel. Heran kenapa dunia ini jadi sempit banget. Dia lagi yang ditemuin. Ya lagian Mami kenapa sih omongannya Tante Niken kok dibawa hati? Udah tahu Tante Niken kan emang gitu orangnya. Ya habis gimana, tahu Mami ketemu sama dia terus denger omongannya dia. Kayaknya Mami gak berguna banget Derin. Gak ada aktivitas yang jelas. Bener-bener Derin, Mami tuh kepengen banget kerja. Kerja seperti kamu, seperti Papi. Jadi apa ya namanya ya, ada gitu yang dibanggain. Ya udah gini aja. Besok Arin akan coba ketemu sama Papi. Arin coba omongin sama Papi, Arin coba bujuk Papi. Serius, Nah? Arin, kamu bener-bener deh anak yang bisa diandelin banget. Bujuk Papi ya, sampai Papi mau. Oke. Udah makan dulu. Oke. Dari tadi Mami gak mau makan loh. Ya, Mami makan. Morning sayang. Morning sayang. Aku ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati ya. Ya. Kamu jangan capek-capek ya. Enggak. Bener. Iya. Langsung istirahat abis ini. Iya sayang. Dah. Bye. Bye. Halo Ri. Halo, Sak. Gue cuma mau nanya, ini kita jadi ketemuan gak nanti? Soalnya gue udah kontak pengacaranya sih buat kita janjian ketemu. Iya, oke. Ini aku udah rapi kok, tinggal berangkat. Kita ketemu di sana ya. Oke, see you, Sak. Oke, see you. Senang sekali Mbak Riri, saya dipercayakan untuk menjadi pengacaranya Pak Saka. Oke, sebelum kita berlanjut, boleh saya bertanya sesuatu terlebih dahulu? Silakan aja Pak tanya, saya akan jawab sejujur-jujurnya. Yang penting kasus ini bisa kita menangkan, Pak. Pak Saka tenang saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi hingga istri Anda meminta bercerai dengan Anda? Memang saya yang salah sih, Pak. Saya tahu gimana baiknya istri saya, gimana cintanya istri saya kepada saya. Begitu juga sebaliknya, Pak. Tapi di luar itu, memang saya suka membohongi istri saya untuk bertemu dengan seorang wanita, yaitu Dita. Dan ini bukan yang pertama kali, Pak. Saya akuin. Ini adalah yang kedua kalinya. Dan sebenarnya istri saya sudah memaafkan saya waktu dia pertama kali memergoki saya berhubungan dengan wanita lain. Tanpa perasaan, Pak. Dan untuk yang kali ini, mungkin memang nggak bisa dimaafkan dan dia nggak akan mau lagi bersama dengan saya karena saya sudah menikahi si Tita ini. Baik, itu artinya Bu Ariana masih bersikuku ingin bercerai dengan Anda. Walaupun Pak Saka sudah mengajukan perdamaian dan berusaha melakukan negosiasi. Iya, Pak. Saya sudah bilang ke istri saya, ke Ariana, kalau saya akan meninggalkan Dita dan saya akan buktikan cinta saya ke Ariana. Tapi mungkin kesalahan saya yang kali ini nggak akan bisa dimaafkan. Jadi dia menggugat saya dan itu, Pak. Baik, Pak Saka tenang saja. Biar saya yang urus masalah ini ya. Selama ini sih belum ada satupun kasus saya yang kalah. Pak Saka tenang saja. Tapi masalahnya nih, Pak. Ariana ini punya banyak banget barang bukti dan juga bukti-bukti yang menguatkan kalau saya ini memang berselingkuh gitu, Pak. Di belakang dia. Baik, Bapak tenang saja. Bapak cukup percaya saja sama saya. Saya akan tangani masalah ini. Saya yakin kita akan menang. Baik, Pak. Terima kasih. Kok berhenti sayang? Kenapa? Saya mau ngambil duit cash dulu ya. Kamu tunggu sini.
Kamu itu ya, makin hari makin kurang ajar. Buka pintunya. Apa-apaan sih ini Dinda? Emang bener ya? Gak ada tuh istilah sahabat cewek cowok, gak ada. Karena pasti ada aja salah satunya yang berharap. Kalau gitu saya permisi ya. Oke. Pak Dimas, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Gampang itu. Oke? Kenapa, Sak? Takut gagal sama kasus ini? Bukan itu, Sri. Iya, kalau memang bukan hal itu, terus apa dong? Jujur, aku percaya banget sama Pak Dimas Abbas ini. Aku tahu performanya seperti apa, aku tahu historinya dia. Tapi yang aku pikirin, aku nggak ada uang untuk ngebayar Pak Dimas Abbas ini. Ri. Udahlah, Sak, tenang aja. Aku udah mikirin sih soal hal itu. Aku akan kasih support 100% sama kasus ini. Bantuin kamu. Karena tujuannya cuma satu. Aku pengen kamu dan Ariana bersatu lagi dan gak ada cerai. Ya? Ya, thank you ya. Anytime. Dan aku juga tahu sih, Mbak Riri juga ngelakuin ini supaya Galvin nggak deket-deket Ariana kan. Iya dong, Sak. Itu sih udah pasti. Aku gak paham sih sama Mas Galvin. Apalagi sekarang ini Mas Galvin lagi gencar-gencarnya ngebantuin Ariana buat bercerai dari kamu. Asal kamu tahu ya, Pak Dimas Abbas ini pengacara yang aku rekomendasiin buat kamu, itu sebenarnya rekomendasi dari Mas Galvin buat Ariana. Tapi Ariananya nggak mau, dia maunya pakai pengacaranya dia sendiri. Jadi ya, why not? Aku diam-diam kontak Pak Dimas Abbas buat pegang kasus kamu. Jadi Galvin rekomendasiin pengacara untuk perceraian Ariana dan juga aku. Sekali lagi terima kasih Mbak Riri ya. Kamu bisa bantu bangun? It's okay. Thank you. Oke. Ya, Rin. Vin? Hai. 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 Kamu lagi di sini, lagi ada meeting? Iya, aku mau meeting sama Dante sih. Aku perhatiin sekarang kamu lebih sering kesini dan kayaknya makin akrab sama Dante ya? Iya, aku pikir karena Dante partner aku di project ini, aku harus akrab sama dia biar lancar. Iya sih. Ya udah kalau gitu aku mau ketemu sama papi sih. Oh iya, oke, aku juga ada meeting sih. Oke, bye. Bye. Udah sayang? Udah. Yuk. Iya, ini dokumennya udah sama saya. Iya, kita ketemu di ruang meeting ya. Oke, makasih. Vin, gini cara lo ya. Gue tahu kok. Lo ngelakuin ini semua supaya gue cepet-cepet pisah sama Ariana dan lo balikan sama dia. Lo apaan sih tiba-tiba datang? Ngomong apa sih? Maksud lo apa? Lo gak usah pura-pura gak tahu, Vin. Gue tahu kok, lo kasih Ariana pengacara yang paling bagus untuk masalah perceraian.
Lo dapat info dari mana sih? Sampai lo ngomong kayak gitu? Nggak penting, Vin. Nggak penting gue dapat dari mana. Yang penting gue tahu lu itu licik. Gue licik. Salah nggak ya aku cerita hal itu ke Saka soal Mas Galvin? Kenapa jadi nggak enak gini perasaan aku? Semoga nggak terjadi apa-apa deh. Kalian berdua nih apa-apaan sih? Ini ada apa sebenarnya? Rin. Kita berpisah, kita bercerai itu cita-citanya Galvin. Sampai-sampai dia ngasih kamu pengacara yang paling bagus untuk masalah perceraian. Dan dia mau manfaatin itu semua. Supaya dia tuh bisa balikan lagi sama kamu, Rin. Dan aku nggak terima, aku nggak mau. Aku nggak mau pisahin sama kamu. Aku masih sayang, aku masih cinta sama kamu, Rin. Aku tahu, aku sadarin aku kurang ajar, aku tahu. Aku salah. Tapi aku juga nggak rela orang kayak dia bisa manfaatin hubungan kita yang lagi kacau. Aku nggak mau. Dia kemana, Rin? Dia kemana waktu kamu butuh dia untuk nikahin kamu? Dia pergi ninggalin kamu, Rin. Aku yang nutupin malu keluarga kamu. Dan sekarang dia berharap dengan rusaknya hubungan kita, dia bisa balikan lagi sama kamu. Dan dia pikir dia masih dapat kesempatan buat itu. Benar itu, Fit? Sayang, kamu tahu nggak? Aku lagi kesel banget sama Saka. Aduh, kenapa lagi sih Saka sayang? Hah? Dari kemarin kerjaan dia tuh marah-marah mulu sama aku. Kamu bayangin aja ini semua soal tagihan kartu kredit. Padahal kan itu semua udah jadi kewajiban dia sebagai suamiku untuk bayar semua kebutuhan hidup aku. Ya kan? Iya dong, itu udah jadi kewajibannya Saka. Tapi kenapa dia malah nyalahin kamu ya? Ya makanya. Mana dia lagi ribet banget lagi. Soal gimana cari cara supaya dia bisa balikan lagi sama Ariana. Supaya dia tuh nggak pisah sama Ariana. Udah gitu dibantuin lagi sama Riri. Hah? Dibantuin Riri? Kira-kira Riri bakalan bongkar rahasia kita nggak ya ke Saka? Sayang, kalau soal itu kamu tenang aja. Aku udah kasih warning kok ke dia. Dan harusnya dia nggak sebodoh itu ya untuk bocorin ini semua ke Saka. Ya semoga aja ya Riri nggak bakalan bongkar semua rahasia kita ke Saka ya. Oke. Ya udah sayang, kita jalan yuk makan. Kamu udah makan belum? Ya. Ya udah yuk. Dan kamu jangan percaya sama dia. Lo punya bukti apa? Lo punya bukti apa gue ngomong kayak gitu? Gue emang gak punya bukti, Fit. Tapi lu nggak usah sok jadi malaikat. Lu sama gue gak ada bedanya, Fit. Gak ada bedanya. Udah, stop! Sorry, deh. Sorry. Kalian bisa nggak? Sekali aja jangan egois, jangan mikirin diri sendiri. Pikirin perasaan aku juga. Kalian nggak nganggap aku ada di sini ya?
Bukan gitu, Rin. Orang yang kalian omongin, orang yang kalian perdebatkan dari tadi ada di sini. Dan kalian bisa dilihat sama semua orang. Kamu lihat itu, Mas. Kamu gak malu apa kayak gini? Vin, kamu juga, Vin. Bisa gak mulai sekarang kamu jangan urusin urusan rumah tangga aku sama Mas Saka. Biarin itu jadi urusan aku sama Mas Saka aja. Kamu tolong, kamu urus rumah tangga kamu sendiri aja, Vin. Dan buat kamu, Mas, stop bertingkah seperti ini, Mas. Ini nggak akan nyelesain masalah, Mas. Dan kalau kamu berharap aku akan maafin kamu dengan sikap kamu seperti ini, kamu salah, Mas. Ini malah bikin aku makin benci sama kamu, aku makin ilfil sama kamu, Mas. Kamu harus tahu, Galvin. Enggak, aku nggak mau dengar apapun itu lagi, aku nggak mau dengar. Udah. Sorry, maaf, Rin. Sampai kapanpun, gue gak akan ngelepas Ariana, Vin. Gak akan. Ada apa lagi mereka? Galvin! Dante. Are you okay? I'm fine. I'm fine. Bikin ulah apa lagi Saka di sini? Ya begitulah. Udah nggak usah dipikirin soal dia. Sekarang kita fokus aja soal meeting kita. Ya. Oke. Yuk. Sok suci banget lo, Vin. Lo pikir lo siapa, Vin? Lu pikir lu bener apa jadi suami? Lu sama, Vin, kayak gue, Vin. Tulus banget gue sama lo. Halo, Din. What's up? Halo, Din. Kok kamu nangis? Kamu bisa kesini sekarang nggak, Sak? Iya, oke. Kamu sekarang di mana? Aku di Taman Oakwood. Oke, aku berangkat sekarang deh. Oke? Bener-bener ya si Coki. Gue udah rawat dia, gak bangunin gue segala. Ya telat kan gue. Tuh aja Bu Ariana belum datang. Susah ya emang ya. Kalau perusahaan ini tuh pemimpinnya tuh udah punya habit buat telat, sekretarisnya jadi ikut-ikutan. Lo kenapa sewot banget sih? Owner di sini juga Bu, kan lo masih karyawan. Emang lo yang punya Ariana Glow, ha? Gak apa-apa, Sil. Ini gue lagi latihan, siapa tahu bener-bener kejadian kan. Tapi terima kasih lo buat doanya. Thank you. Din?
Dinda? Hei. Kamu gak apa-apa? Dinda? Kenapa? Kamu tuh nangisnya kenapa? Karena suami kamu? Din, lihat aku dong. Jangan sombong lo. Lo tuh gak akan pernah capable buat pegang perusahaan ini. Masa? Kita lihat aja nanti. Kenapa nih? Gak apa-apa, Rin. Gue lagi ngobrol aja sama Sisil. Gue habis kasih tahu dia. Kalau pemimpin di Ariana Glow ini tuh suka telat, jadi dia sebagai sekretaris ikut-ikutan juga nggak on time. Beda gitu sama gue yang fokus sama pekerjaan, on time, nggak mencampuri urusan pribadi sama pekerjaan. Ya, udah gue yang on time, gue yang fokus mikirin perusahaan ini, pekerjaan bos juga gue yang handle. Gitu sih. Hebat banget lo, Sel. Keren. Terus lo pikir dengan lo on time, lo bisa menjadi pemimpin di perusahaan Ariana Glow? Enggak kan? Kalau kerjaan lo masih setiap hari ngurusin kerjaan orang lain, lo nggak pantas untuk menjadi leader di sini. Untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin di perusahaan, lo butuh integritas, lo butuh ketekunan, lo butuh ide, dan yang paling penting lo butuh attitude. Dan lo nggak punya attitude itu. Dan menjadi seorang leader itu bukan cuma sekedar lo harus on time, tapi saling menghargai satu sama lain. Kalau perusahaan Ariana Glow ini dipegang sama lo, Sam, gue yakin perusahaan ini nggak akan maju. Yang ada bangkrut. Iya, sabar. Kamu keluarin aja semua tangisan kamu. Nanti ngobrol sama aku ya. Oke? Oh, dokter itu. Aku dari awal udah curiga sama dokter itu. Sok cantik, sok baik, sok ramah. Taunya juga pelakor. Gue, Rin. Are you okay? Saya cuman gak habis pikir aja sih. Sama Mas Saka, sama Galvin, sama Selin juga. Datang-datang semuanya bikin saya stres. Emangnya Pak Saka sama Pak Galvin kenapa, Bu? Bisa-bisanya Mas Saka sama Galvin tadi berantem. Dan mereka nggak sama sekali menganggap kalau saya tuh ada di sana. Pak Galvin sama Pak Saka berantem kenapa? Ya, kamu tahu lah pasti permasalahannya apa. Di situ-situ aja permasalahannya, nggak kelar-kelar gitu loh. Yang saya nggak habis pikir itu adalah kenapa mereka egois banget. Mereka nggak mikirin kalau apa yang mereka lakuin itu berdampak juga sama saya. Bukan cuma mereka doang. Dan yang mereka bahas itu juga itu terus gitu loh.
Saya sampai bingung, saya harus gimana ngomongnya sama mereka. Iya, Ibu yang sabar ya, Bu. Sisil yakin pasti ada jalan keluarnya kok. Ibu yang tenang ya. Ibu mau minum apa? Biar Sisil ambilin. Kamu ambilin saya teh hangat aja deh. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Serpelakor ya. Bagus kamu ya. Dokter tapi malah selingkuh sama pasiennya. Sama mantan pasien malah. Kamu ini salah paham ya. Salah paham. Aku dan Dina ini nggak ada apa-apa, aku jelasin. Salah paham gimana coba? Aku ngeliat kamu tadi peluk-pelukan kayak gitu. Salah paham gimana? Dit, kamu bisa diem nggak? Kalau kamu nggak bisa diem, aku nanti... Apa? Kamu pukul aku? Kamu mau tampar aku lagi atau kamu mau cerain aku? Mau apa kamu? Aku sama Dina nggak ada apa-apa, Dit. Dia cuma mau ngobrol. Nggak ada apa-apa gimana, aku jelas tadi ngelihat kamu tuh peluk-pelukan sama dia. Lagian ini juga nempel-nempel aja, emang dasar keganjengan kamu ya. Jaga mulut kamu ya. Kenapa harus dijaga? Hah? Aku dari awal udah curiga sama kamu. Kamu tuh emang sengaja mau caper-caper sama Saka, iya kan? Oke, meeting hari ini cukup sampai di sini. Kamu boleh balik ke ruangan. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama Anda tadi pagi? Kenapa tadi pagi saya lihat Anda emosional? Dan saya juga ngeliat Ariana, kayaknya dia kesal. Apa itu semua ada hubungannya? Saya sebenarnya nggak mau ngebahas masalah ini sih. Apa itu juga ada hubungannya sama Saka? Udahlah, Dante, nggak usah dibahas lagi ya. Tapi kalau ada yang mau Anda bicarakan, Anda bisa ceritakan ke saya. Saya siap mendengarkan. Oke, jadi tadi saya secara nggak sengaja ketemu Saka. Dan di situ dia memprovokasi saya. Akhirnya kita ribut. Dan di sela-sela ribut itu, Ariana datang dan melihat kami berantem. Aku jelasin lagi, aku dan Dinda cuma ngobrol, ya. Dia udah banyak bantu aku, Dit. Enggak, aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku udah tahu nih kamu tuh ada apa-apa sama dia. Kamu tuh keterlaluan, Saka. Kamu tuh bukan yang nemuin aku, kamu kan nemuin dia. Kamu ngomong jangan ngelantur, Dit. Pulang. Enggak, kenapa jadi aku yang pulang? Dia yang harusnya pulang. Oke, yaudah, kalau gitu aku yang pulang. Ya, enggak, Din. Kamu masih di sini. Jangan kemana-mana ya. Aku harus pastiin kamu baik-baik aja. Dit, kamu pulang deh. Kenapa aku yang pulang? Dia yang harusnya pulang. Kalau kamu nggak pulang, kamu masih di sini, ngomong kamu tuh semakin ngelantur, Dit. Kamu tuh apaan sih? Pulang. Enggak, aku nggak mau. Saka apaan sih? Saka, kamu tuh ngapain sih? Kamu pulang, ya. Saka, kamu apaan sih? Saka, lepasin. Saka, kamu tuh sengaja ya mau bikin malu aku di Udah, depan kamu Saka? pulang. Hah? Enggak mau. Pulang, Dit. Jangan bikin malu. Ini di pinggir jalan. Pulang. Iya, kan gini dong, Saka. Ih. Udah, jalan, Pak. Jalan. Sorry. Barusan saya dengar Saka datang ke sini. Untuk keperluan apa Saka datang ke sini? Aku harus ngomong apa ya? Aku nggak mungkin bilang ke Om Kusuma kalau Saka nuduh aku nyari perhatian Ariana. Galvin berusaha mencegah Saka masuk ke kantor. Karena kebetulan Ariana lagi ada di kantor. Ya mungkin Saka masih pengen ketemu sama Ariana. Kalau memang itu tujuan dia datang ke sini, saya benar-benar nggak habis pikir. Apa yang maunya Saka itu? Masih saja dia mengganggu anak saya Ariana. Sebentar, saya permisi dulu ya. Iya. Ya, halo Pi. Halo, Rin. Arin lagi nggak sibuk sekarang kamu? Kalau nggak sibuk, ayo makan siang bareng Papi ya.
Enggak, Arin nggak sibuk kok. Ini Arin udah mau selesai kerjanya. Kenapa, Pi? Tumben banget ngajak makan. Ada yang mau dibahas ya? Iya sayang, ada yang papi mau bahas sama kamu. Tapi kalau kamu lagi sibuk ya udah nggak usah, next time aja. Enggak apa-apa kok. Ini udah bentar lagi juga Arin emang udah waktunya istirahat. Ya udah kalau Papi mau ketemu, makan bareng di restoran biasa aja, Pi. Ya udah kalau gitu papi langsung sana ya. Ya udah, Pi. Bye, Pi. Papi mau bahas apa ya? Siang, Bu. Iya, siang. Kita makan siang bareng yuk. Saya emang rencananya mau makan, cuman ini diajakin sama Papi tadi makan bareng. Oh gitu, ya udah deh. Sisil izin duluan boleh ya? Iya boleh. Next time deh kita makan bareng ya. Oke. Bye, Bu. Bye, Sil. Terima kasih ya, Anda sudah membantu saya tadi menjawab pertanyaan dari Pak Kusuma. Saya sangat menghargai itu. Saya hanya bantu sebisa saya aja. Tapi bantuan Anda sangat berarti. Saya sangat-sangat menghargai. Santai aja. Kalau misalkan ada yang Anda pengen bicarakan ke saya, Anda cerita aja. Saya siap mendengarkan. Sekarang ini kan saya partner kerja Anda. Saya nggak mau performa Anda menurun. Dan itu akan mempengaruhi kerjaan kita, Pak. Bener juga yang Dante bilang. Tapi nggak apa-apa ya kalau terlalu curhat ke dia. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Oh ya. Halo, sayang. Halo sayang. Kamu lagi sibuk nggak? Kita bisa makan siang bareng? Love, sorry banget. Kayaknya saya nggak bisa makan siang bareng kamu deh. Soalnya sekarang saya lagi ada meeting sama Galvin. Sorry banget ya. Next time kita makan siang. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bye sayang. Bye. Dia reject lagi teleponnya sama Saka. Rawan banget sih dia. Kurang ajar, Dinda. Berani-beraninya deketin orang yang udah ada yang punya. Nggak tahu diri dan nggak tahu malu banget. Emang laki-laki di dunia ini cuma ada Saka apa? Kok bisa keganjanan kayak gitu sih? Sok kecakapan banget lagi. Udah, mending aku ketemu aja sama Dian daripada bete kayak gini. Aku minta maaf ya. Gara-gara aku kamu jadi berantem sama Dita. Enggak. Aku yang minta maaf kalau tadi Dita ngomongnya kasar sama kamu. Kamu gak usah masukin ke hati omongannya Dita. Sebaiknya aku yang pulang aja. Kamu samperin Dita ya. Kamu masih mau ngobrol sama aku? Din, kamu udah bantu aku banyak banget. Aku bisa kembali pulih lagi tuh karena kamu. Jadi kamu gak usah gak enakan sama aku. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa ceritain semuanya. Kalau kamu masih mau ngobrol, aku siap kok. Waktu aku free kok. Oke? Kita ngobrol tempat lain ya. Ya. Arin tadi kantor papi. Iya, Pi. Datang ke kantor papi tapi nggak jumpain papi, langsung pergi aja. Arin takut ganggu, soalnya tadi kan Papi lagi meeting. Jadi Arin langsung balik. Bukan karena ada Saka. Enggak. Arin nggak ketemu bahkan sama Mas Saka. Emang Mas Saka ada ke kantor ya? Arin nggak perlu bohong sama papi. Papi tahu semuanya. Papi barusan itu cuma mau memastikan aja. Dan ternyata seperti biasa jawaban kamu seperti itu. Karena Arin nggak mau buat papi khawatir kan? Iya. Arin ngaku salah. Arin bohong sama Papi. Maaf ya, Pi. Oke. Tapi setelah sekarang ini dan seterusnya ke depan, nggak perlu ada yang harus Arin tutupin dari papi. Terutama kalau masalah si Saka itu. Waktu dulu Arin masih kecil, apapun kamu curhatkan sama papi. Ya itu kan waktu kecil. Sekarang kan Arin udah dewasa, Pi.
Arin cuma nggak pengen bikin papi kepikiran aja. Untung tadi ada Galvin yang di kantor yang bisa ngebelain kamu kan? Aduh. Gue sih heran sama lu ya. Bisa jalan gak sih lo? Hah? Punya mata nggak? Lu yang harusnya sadar kalau ada orang di sini. Lu pacaran tapi lihat jalan juga dong, jangan kayak gitu. Yang gak fokus tuh lo. Lu lagi galau ya? Hah? Sampai jalan aja gak fokus. Sil, tuh gue colok ya mata lo ya. Lu tuh berisik banget tau gak? Bikin orang emosi terus, kenapa sih? Lu berisik. Ntar lo yang gue colok, mau lo? Oh, emang lo mancing emosi gue banget. Pengen banget berantem sama gue lo kayak gue. Udah dong, Sil. Kalau tahu lihat orang. Tahan Selin, tahan. Nggak usah lawan Sisil, bukan level lo, tahan. Oh iya, Vin. Yang kemarin Anda curhatkan itu sebenarnya itu Anda kan? Bukan teman Anda. Dan mantannya adalah Ariana. Kelihatan banget ya kalau itu saya. It's okay. Sebenarnya itu nggak salah kok. Kalau kita memperjuangkan sesuatu untuk kebahagiaan kita. Lagian kan tujuan orang menikah itu untuk bahagia sama soulmate-nya. Sama belahan jiwanya. Kalau Anda nggak bahagia sama pernikahan Anda, berarti itu ada yang salah. Dan buat apa dipertahankan? Betul kan? Riri sebenarnya nggak kurang satu apapun. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku nggak bisa move on dari Ariana. Apa emang gue harus nyerah sama pernikahan gue seperti yang dibilang Dante? Ini papi tahu dari mana? Dari Galvin? Tadi itu kebetulan. Papi dengar obrolan antara Galvin sama Dante. Papi tanya ke Galvin nggak jawab. Dante yang akhirnya bicara. Kalau dia itu berusaha menyuruh si Saka itu pergi dari kantor karena dia mencoba untuk gangguin kamu. Papi tahu itu jadinya. Masih aja si Saka itu mengganggu kamu. Apa sih maunya anak itu? Halo Dion, aku udah di lokasi tempat ketemuan ya. Aku tuh mau curhat soal Saka. Soalnya cuman kamu yang bisa ngertiin aku dan juga balikin mood aku. Aku tunggu kamu ya. Aku langsung masuk ke dalam aja. Oke, see you. Ini udah jam segini, Arin nggak mau balik kantor? Enggak, Pi. Nanti aja deh. Arin masih pengen di sini. Kamu masih break? Enggak, Arin cuma lagi seneng aja karena bisa ketemu sama papi. Udah lama kita nggak makan bareng. Berdua. Dan lagi pula Arin juga lagi pengen ngomongin soal mami sih sebenarnya ke papi. Mami kamu ngomong apa ke kamu? Enggak sih, gini. Arin cuman concern aja sama mami karena mami kan kelihatannya pengen banget kerja di perusahaan papi. Tapi papi tetap kekeh nggak mau kasih posisi buat mami. Kenapa nggak papi coba aja dulu kasih beberapa hari aja, Pi. Ntar juga lama-lama pasti mami nggak betah kan. Yang penting mami nggak ngomel aja, maksud Arin. Daripada dia sedih, dia nangis tau, Pi, sama Arin. Arin, papi itu mengerti sekali. Tapi memang saat ini kondisi di kantor itu belum ada posisi yang kosong. Dan itu udah papi bilang sama mami kamu tadi pagi di rumah. Iya, coba aja dulu, Pi, siapa tahu. Arin, itu Dita. Arin mau papi bicara sama dia? Nggak usah, Pi, ngapain? Udah nggak usah diurusin. Papi makan aja, kita makan. Kalau Ariana tahu gue janjian sama Dion, gue pasti dimaki habis-habisan nih.
Terakhir gue ketemu Ariana waktu itu, dia konfrontasi gue yang lagi bareng sama Dion. Kalau ketemu lagi, pasti makin tajam tuh bicaranya. Tante, terima kasih banyak ya udah dengerin saya cerita, ngasih saran juga ke saya. Ya, seenggaknya saya udah ngerasa lega sekarang. Makasih ya. Sama-sama. Saya juga seneng kok. Karena sekarang saya jadi ngerasa punya teman kerja, sekaligus teman curhat. Kalau gitu saya harus balik kantor, masih ada beberapa meeting lagi nih. Soal lunch, next time ya. Kalau ada waktu, kita lunch lagi bareng. It's okay. Never mind. Makasih. Thank you. Kayaknya saya masih keburu deh kalau nyusul Selin makan siang. Loh, kok saya nggak sadar ya kalau Dini udah nelponin saya? Halo, Din. Halo Dante, ini gua Saka. Kok yang angkat malah Saka sih? Ih, lu ngapain sih? Pisahin gua sama Selin? Sil, lagi lu ngapain sih ngeladenin Selin? Lu pakai berantem di tempat umum, malu kali. Cok, ini itu tentang harga diri, Cok. Gue nggak mau kalah sama Selin dalam hal apapun, inget ya? Udah, daripada lu ngeladenin Selin, lu udah sabar aja, kenapa sih? Gak bisa dong, Cok. Lo belum ngerasain jadi gue sih. Iya, gue ngerti. Tapi kan malu kalau lo harus berantem di tempat umum terus kayak gitu. Udah ya, sabar ya. Gak usah ngajarin gue sok-sok sabar gitu deh. Salah lagi gue. Kenapa telepon Dinda Anda yang pegang? Ya, Dindanya lagi ke toilet. Anda ngapain sama Dinda? Bahas terapi. Siapa yang nelfon? Dante. Halo, Dante? Kamu sibuk banget ya tadi pagi? Iya, sorry. Saya sibuk banget. Sekarang kamu di mana nih? Aku sekarang lagi di restoran sama Saka. Kenapa? Ngapain, Din? Bahas terapi. Kenapa nggak di rumah sakit? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol aja kok, ngobrol santai. Kenapa sih? Din, saya itu khawatir kalau kamu berduaan sama Saka. Apalagi sekarang nggak di rumah sakit. Saya takut Saka macam-macam sama kamu. Pi, besok sidang pertama Arin. Papi dan Mami akan berdoa yang terbaik untuk Arin. Semoga semua berjalan lancar ya, Nak. Amin. Kalau Arin butuh Papi, Papi akan selalu ada buat Arin. Apapun akan Papi lakukan untuk membantu kamu. Ya, Nak? Arin tahu kok, Pi. Papi bakal selalu ada buat Arin. Tapi sejauh ini Arin masih belum butuh bantuan Papi. Arin masih bisa handle semuanya sendiri. Besok juga ada Yuna yang nemenin Arin. Jadi aman kok.
Ya, yuk. Ayo, sayang. Yuk. Sayang. Sayang, Mas, lama banget sih perginya? Iya, maaf ya. Pasti kamu nunggu lama di sini. Ini sayang, tadi aku habis meeting sama Dante, terus kita ngobrol-ngobrol lah sebentar. Kenapa sekarang deket banget, akrab banget sama Dante? Iya, aku harus deket dong sayang. Dia kan partner aku. Kalau misalnya kita deket, kan nanti kerja sama kita bisa lancar kan? Kenapa aku ngerasa Mas Galvin dan Dante akrab karena hal lain ya? Aku sih nggak mau bermaksud lancang sama... Hey Din, are you okay? Sebenarnya apa yang terjadi? Please, tell me. Ya, dia lagi ada masalah sama suaminya. Sak, better pulang aja deh, nggak apa-apa. Lagian tadi kan istri kamu pulang sendiri. Mending kamu cek keadaan dia sekarang. Ya, tapi aku di sini aja nggak apa-apa. Anda nggak dengar ya? Dinda ngomong apa? Dinda nyuruh Anda pulang. Lo nggak tahu gimana Dinda waktu itu ngurusin gue. Gue banyak utang budi sama Dinda dan gue mau ngejamin Dinda tuh aman. Nggak apa-apa, Sak. Kamu pulang aja. Aku bakal baik-baik aja kok. Trust me. Kamu hati-hati ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kasih tahu. Iya. Gak apa-apa? Ya udah. Tunggu apa lagi? Ya. Silakan pergi. Salam buat Selin sama Sisil. Are you okay? Gak ada yang luka kan? Nggak apa kok. Sorry banget ya, saya nggak balas chat kamu. Soalnya saya baru lihat handphone. Oke. Saya tuh khawatir banget sama kamu. Sayang. Hai. Hai. Dion, kamu tau gak, aku tuh mau cerita sama kamu. Aku ketemu sama Saka, tadi dia lagi mesra-mesraan sama dokternya. Kamu cemburu? Enggak, aku gak cemburu. Aku cuma gak rela aja ngelihat Saka dapetin wanita lain secepat itu. Aku mau ngeliat Saka hancur dulu sebelumnya. Ya, lumayan deh. Traktiran lo bikin gue happy lagi. Ya iyalah. Lo itu kan kalau dekat gue emang selalu bawanya happy terus. Iya, pede lo. Apaan sih? Cok. Lihat deh, Cok. Ini harus diabadikan nih, Cok. Videonya, Cok. Cepetan. Materi ini jangan sampai kita miss. Cepetan. Coki. Buruan. Iya, ih. Buruan. Sini, cepetan. Ya. Cakep. Yuk. Sayang. Kok bengong? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sayang. Oh ya, aku bawain kamu makan siang. Jangan lupa dimakan ya. Ini. Udah, aku pamit dulu. Dadah. Dimakan loh, Mas. Iya, dimakan.
Kok tumben? Riri cuma sebentar doang datangnya. Halo, Sak. Aku dengar besok sidang perceraian pertama kamu ya? Oke, gimana? Udah kumpulin bukti-buktinya? Udah ngobrol sama pengacara kan? Sak, jujur ya aku nggak tahu. Aku ikutan deg-degan. Pokoknya kamu harus lakuin apapun. Apapun. Aku nggak mau kamu gagal dan jangan sampai sidang besok malah bikin kamu nggak bisa mempertahankan pernikahan kamu. Ri, kamu tenang aja ya. Ini sekarang aku lagi usaha untuk melunakkan hatinya Ariana. Udah kamu tenang, oke? Iya tapi usaha kamu tuh kurang. Usaha kamu kurang untuk mempertahankan Ariana, Sak. Ariana kenapa? Hai, Ariana, Sisil tadi telepon aku ngajakin aku ketemu di Cafe Jamais, Mas. Oh. Yuk. Pak, mohon maaf Pak, Bapak dilarang masuk kantor ini atas perintah Bu Ariana. Enggak, Pak. Mungkin Bapak salah paham. Saya ini suaminya Ariana. Dan saya masih suaminya Ariana. Jadi saya harus dipersilakan masuk, Pak. Maaf ya. Maaf Pak, saya di sini hanya menjalankan tugas. Jadi mohon Bapak mengerti. Minggir, Pak. Saya bilang minggir. Maaf Pak. Oke, fine. Fine. Kalau saya emang nggak boleh masuk, nggak apa-apa. Saya tetap tunggu di sini sampai Ariana ketemu sama saya. Kalau Bapak mau tunggu di sini, silakan. Iya Pak, pokoknya Bapak harus awasin terus Pak Saka jangan sampai masuk. Oke, terima kasih ya Pak. Kenapa Sil? Ini Bu, tadi Satpam nelfon Sisil. Katanya Pak Saka tuh datang ke sini maksa buat masuk. Cuman karena ditahan jadinya dia nggak mau pulang, Bu. Nunggu di depan. Dah, suhu. Pedro, kamu bantuin saya nggak boleh masuk sama security-nya, saya mau ketemu sama Ariana. Maaf Suhu, itu emang perintahnya Non Arin supaya Suhu kalau kesini nggak boleh masuk. Pedro, bantuin saya dong. Ya, Ai mau bantuin Suhu, cuman Non Arin udah bilang gitu, Suhu. Mas Kelvin ngapain sih ikut Riri pulang? Bukannya masih ada kerjaan di kantor? Sayang, meeting aku tuh udah selesai, makanya aku bisa pulang. Ini Mas Kelvin pasti masih aja mikirin persidangan cerai Saka sama Ariana. Kelihatan banget mukanya kayak gitu. Sayang. Udah malam, pulang aja lah dulu. Mungkin bukan di sini kalau mau ngobrol sama Non Arin, Suhu. Saya tetap menunggu. Rin. Pak, gak apa-apa. Saya bicara sebentar aja. Kamu mau ngapain duduk di situ? Kamu tahu nggak? Kamu mau duduk di situ berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan itu tidak akan mengubah keputusan saya. Kamu mau minta maaf dengan cara apapun juga itu tidak akan mengubah keputusan saya untuk bercerai sama kamu. Saya nggak akan membatalkan apapun. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang, kamu siapkan diri kamu karena besok persidangan dimulai pagi-pagi.
tahu kecuali kalau kamu memilih untuk tidak datang ya nggak apa-apa. Nggak masalah juga buat saya. Saya akan senang sekali. Karena itu akan menguntungkan pihak saya. Kamu akan dianggap menerima semua gugatan yang saya buat. Sekarang mendingan kamu pulang. Kamu persiapkan diri kamu dan besok kita ketemu di persidangan. Please. Bisa nggak? Tolong kamu jangan sentuh saya tanpa izin. Pedro, ayo pulang. Rin, aku nggak mau pisah sama kamu, Rin. So, Arin. Akhirnya kamu benar-benar merasakan penderitaan, Saka. Gue lihat-lihat lo seharian ini sendirian terus ya. Mana tuh pangeran lo? Yang lo sayang banget. Maksud lo apa ya? Lo tahu nggak tadi Dan itu kemana tadi siang? Tahu lah. Dia meeting kok sama Galvin. Yakin dia meeting sama Galvin? Papi seneng banget. Akhirnya Mami pulang juga. Mami pulang bukan berarti Mami udah gak marah sama Papi ya. Udahlah Mi, marahnya. Ayolah. Besok anak kita mau sidang, sayang. Kita harus menunjukkan ke dia kalau kita ini baik-baik aja. Jangan dengan sikap Mami yang ngambek-ngambek seperti ini. Nanti malah bikin Arin itu jadi hilang konsentrasinya. Kasihan Arin, Mami. Dari lubuk hati Mami yang paling dalam, Mami pengen banget sidangnya Arin dengan Saka itu cepat selesainya. Tapi permasalahannya Arin bilang kita nggak usah datang ke persidangan itu. Tapi masa iya sih Arin sendirian hanya sama teman-temannya aja? Masa kita orang tuanya nggak dampingin? Ya mau bagaimana lagi, Mi? Kita sebagai orang tua, kita bantu dengan doa. Semoga sidang tersebut berjalan lancar. Mas, Ya, udah rapi. Mau kemana? ya aku mau langsung ke kantor, sayang. Mau meeting. Oh ya udah, aku buatin sarapan ya. Nggak usah. Nanti aku bisa sarapan di luar kok, aman. Gitu. Iya. Aku jalan dulu ya. Oh iya, hari ini kan sidang pertama perceraian Aryana sama Saka. Jangan-jangan Mas Galvin kesana nih.
Pi, sepertinya kita harus ke sana deh, Pi. Kita harus dukung Arin, Pi. Iya sebetulnya Mami. Tapi Arin pesan ke kita. Katanya kita nggak usah mendampingi dia. Kita disuruh nunggu aja. Feeling Mami kok nggak tenang banget ya, Pi? Ini kan momen yang sangat berat sekali buat Arin, Pi. Sebaiknya sih kita ke sana, Pi. Atau papi telepon Arin lah buat mastiin. Itu mau kamu? Iya, Pi. Halo. Arin, Agi Nina, ini papi cuma mau memastikan aja sama Arin. Arin yakin, papi sama mami kamu nggak harus ada mendampingi kamu sekarang di sana, nak. Iya, nggak perlu kok, Pi. Papi sama Mami nggak usah khawatir ya. Sidang kayak gini kan nggak boleh terlalu banyak orang yang datang. Ntar kalau sidangnya udah selesai, Arin langsung kabarin. Yang penting Mami sama Papi jangan lupa doain Arin aja dari sana. Nak, ya udah kalau memang menurut kamu baiknya kayak gitu. Kami doain ya, Nak. Semoga sidangnya berjalan dengan lancar, tapi please ya, Nak. Kalau misalnya ada apa-apa cepet kabarin Mami sama Papi ya, Nak ya. Iya, pasti dong. Ya udah Mia. Dapi. Wih, kita harus pergi. Kita harus dampingin Arin, Pi. Ini momen yang sangat berat sekali buat Arin, Pi. Masa kita nggak dampingin? Masa Arin didampingin sama teman-temannya aja? Kita harus ke sana sekarang, Pi. Ke sana, Pi. Ayo, Mi. Gue yakin semuanya akan baik-baik aja, Rin. Dan gue selalu ada buat lo. Thank you, bestie. Thank you lo udah jadi bestie terbaik gue. Thank you. Pokoknya lo harus hadapin sidang nanti dengan hati yang lapang ya. Lo harus yakin kalau semua keputusan yang udah lo buat ini keputusan yang terbaik buat semuanya. Terutama lo, Rin. Ya. Semoga nanti Masaka nggak mengacaukan semuanya. Harusnya sih ya. Harusnya sih lo menang di persidangan karena semua bukti yang lo punya itu udah kuat. Ya cuman gue tetap deg-degan aja sih. Gue ngerti kok. Iya. Iya, halo Yun. Iya, gue datang nih ke persidangan Ariana. Ini ruangannya di mana ya? Oh, gitu. Iya, oke. Ya, makasih. Ya. Loh, Pak Abbas? Kok bisa ketemu Pak Abbas di sini? Pagi Pak Galvin. Ya pagi. Kami datang untuk menghadiri acara persidangan perceraian klien kami. Oh,
Persidangan cerai siapa, Pak? Klien kami atas nama Saka Ardian. Kami datang sebagai kuasa hukumnya. Mas, kita ke pengadilan agama ya. Baik, Bu. Cepetan bisa ya. Siap. Saka udah siap belum ya? Ya, Mbak Riri. Sak, gimana? Udah di pengadilan agama? Udah. Aku udah di pengadilan kok. Kenapa, Mbak? Enggak ada masalah. Cuman di situ ada Mas Galvin nggak? Galvin? Ngapain Galvin di sini? Ya apalagi Saka, ya pasti dia mau datang untuk support Ariana. Menurut kamu apa dong? Liatin Diki. Pagi Pak Saka. Pagi, Pak. Iya benar. Galvin di sini. Oke, ya udah, thank you ya. I'm on my way. Ternyata Mas Galvin benar-benar datang ke pengadilan. Ternyata, Mas. Pagi, Rin. Pagi. Arin? Loh, Mami, Papi ini kenapa kesini? Kan Arin udah bilang jangan kesini, nggak usah. Doain aja dari rumah. Arin, Mami sama Papi nggak akan membiarkan kamu ada di sini tanpa kami, Nak. Udah, Mami tenang aja ya sayang ya. Kita bantu aja dengan doa. Semoga semuanya sidang ini berjalan lancar. Ya? Iya, Pi. Ya. Ayo. Ya. Udah, ayo. Tenang aja. Gue yakin semua akan baik-baik aja kok. Semoga prosesnya cepet ya. Biar Arin tuh gak usah lagi berhubungan sama Mas Saka. Iya, setuju. Hai Mas. Hey Yun. Mbak. Sayang, kok kamu bisa di sini? Ya aku kesini mau dukung Ariana lah Mas. Iya, aku tahu. Tapi kalau misalnya aku tahu kamu mau ke sini, kita bisa bareng kan tadi? Iya, Mas Galvin nggak bilang sih. Aku mana tahu kalau Mas Galvin juga kesini kan? Ya udah kita masuk yuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang gugatan cerai Ariana Wiraguna dan Saka Ardian resmi saya buka. Bapak pengacara, boleh perkenalkan kartu pengenalnya?
Perlihatkan saya. Coba. Saudara penggugat, silakan perkenalkan nama Anda. Iya, saya Aryana Wiraguna, Pak. Dan tergugat? Saya Sakardian. Terima kasih. Silakan kepada penggugat dan tergugat memilih mediator yang sudah ditentukan oleh pengadilan untuk menentukan mediasi yang pertama. Sidang akan kembali dilaksanakan setelah ada hasil mediasi kedua belah pihak. Dengan ini sidang saya tutup. Mudah-mudahan mediasi ini lancar dan kita nggak jadi berpisah ya. Aku berharap banget. Kamu nggak usah terlalu berharap. Kamu tahu kan seberapa saya pengen pisah sama kamu. Dan aku akan ngelakuin apa aja, Rin, agar proses perceraian ini gagal. Dan jika kesempatan itu nggak ada, aku akan membuatnya, Rin. Demi kamu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kedua gugatan cerai Aryana Wiraguna dan Sakardian hari ini resmi dibuka. Kepada penggugat, apakah benar Anda benar-benar mau bercerai? Iya benar Pak Hakim. Apakah Anda sudah meyakini atas keputusan yang Anda ambil? Saya benar-benar yakin Pak Hakim. Pada pihak penggugat, apakah Anda setuju dengan pihak penggugat? Tidak, Pak. Apa yang membuat Anda tidak setuju? Karena saya merasa rumah tangga kami baik-baik aja, Pak Hakim. Baik-baik aja gimana sih? Keberatan yang mulia. Silakan. Pihak tergugat sudah mempersulit penggugat dengan tidak mau menandatangani surat gugatan cerai. Padahal tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa persetujuan dari pihak penggugat.
Silahkan diperiksa seperti yang kami sampaikan. Keberatan Yang Mulia. Apakah Anda akan ada pembelaan? Benar Yang Mulia. Yang pertama, surat keterangan nikah siri itu secara diam-diam diambil oleh penggugat. Sehingga bukti yang didapatkan adalah secara ilegal dan tidak berlaku dalam persidangan yang mulia. Yang kedua, pihak kami merasa sudah mengantongi izin untuk melakukan pernikahan siri. Apa? Namun, diyakini bukti tersebut hilang bersamaan dengan hari di mana penggugat mendapatkan bukti itu secara ilegal yang mulia. Keberatan Yang Mulia. Pihak penggugat merasa tidak pernah memberi persetujuan apa-apa. Pernikahan siri yang terjadi tanpa persetujuan dari penggugat. Yang Mulia, sebagaimana kami tidak bisa membuktikan ada atau tidaknya bukti itu, begitu pula dengan pihak penggugat Yang Mulia. Kami juga memiliki bukti bahwa penggugat juga ada pernah menjalin hubungan dengan pria lain selain daripada tergugat Yang Mulia. Ini kami membawa buktinya Yang Mulia. Sayang, udahlah, kamu tenang aja ya. Pastinya sidang berjalan dengan lancar kok. Iya. Yang sayang kamu benar. Mendingan sekarang kita tunggu aja kabar dari Saka. Ya, benar. Yang penting adalah sekarang kita akan terus bersama, sayang. Bagaimana penggugat menjelaskan tentang foto ini?
foto itu benar adanya yang mulia. Hanya saja, pengambilan angle sangat merugikan penggugat yang mulia. Hubungan keduanya hanya sebatas teman yang mulia. Dengan ini kami memutuskan baik penggugat atau tergugat untuk diberi waktu menyiapkan argumen dan bukti-bukti untuk sidang yang ketiga berikutnya yang akan diadakan 2 minggu yang akan datang. Dengan demikian, sidang kami tutup. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu nuduh anak saya seperti itu. Kamu itu tuh udah jahat, Arin. Kamu itu udah mengkhianati anak saya. Terus sekarang kamu fitnah dia. Mau kamu tuh? Mau kamu apa? Kurang ajar. Kurang ajar kamu. Nih, sudah. Mami nggak terima, Arin. Kamu difitnah sama laki-laki seperti ini. Gak tahu diri kamu, gak bermoral ya. Kenapa kamu tega mempermalukan saya di depan semua orang, memfitnah saya di depan semua orang demi kepentingan kamu sendiri? Kenapa? Aku ngelakuin itu bukan karena kepentingan aku, Rin. Karena kepentingan kita. Aku nggak bisa pisah sama kamu. Aku mau buktiin gimana cintanya aku ke kamu, Rin. Dan aku akan ceraikan Dita. Pak, sebentar. Bagaimana hasilnya, Pak? Cukup rumit. Sidang ditunda 2 minggu lagi. Gara-gara pihak Pak Saka memberikan bukti foto kalau Bu Aryana selingkuh di belakang Pak Saka. Nggak mungkin. Aryana tuh nggak mungkin selingkuh di belakang Saka. Gila, licik banget ya tuh orang ya. Pak, ini bukti foto Aryana dengan siapa, Pak? Foto Bu Aryana dan Pak Calvin. Permisi dulu. Pak, sebentar. Ada apa, Pak Calvin? Pak Abbas, Bapak tolong jelaskan ke saya bagaimana bisa ada bukti palsu di pengadilan yang memojokkan saya, Pak. Pak Galvin, pertama, bukti itu tidak palsu. Silakan Anda periksa sendiri. Kedua, seperti yang Anda ketahui reputasi saya akan lakukan apapun agar klien saya bisa menang. Dan kalau dilihat-lihat, sepertinya kami akan memenangkan persidangan ini. Dan keduanya akan rujuk kembali. Permisi.
Saya udah 1000 kali bilang sama kamu. Mau kamu ceraikan Dita sekalipun, saya nggak akan mengubah keputusan saya untuk berpisah sama kamu. Apalagi dengan kamu mempermalukan saya seperti tadi, itu semakin bikin saya yakin. Yakin kalau saya mau pisah sama kamu. Dan saya semakin benci sama kamu. Saya nggak habis pikir bisa-bisanya kamu melakukan itu sama saya. Kamu udah memfitnah saya di depan semua orang, tadi. Karena aku ngelakuin itu untuk mempertahankan rumah tangga kita, Rin. Rumah tangga mana yang mau kamu pertahankan lagi? Udah nggak ada yang bisa dipertahankan. Kalau kamu mau mempertahankan rumah tangga kita, harusnya kamu lakukan itu dari awal. Dan jangan selingkuh berkali-kali. Silahkan sekarang kamu nikmati kemenangan palsu kamu, nggak apa-apa. Tapi saya yakin, sidang berikutnya saya pasti akan menang. Arin, Papi mau bicara dengan Saka. Kamu bawa dulu mami kamu ke mobilnya. Ya. Dasar laki-laki egois. Kamu harus pisah dari anak saya ya. Harus pisah kamu. Ayo. Aduh, enak banget. Enak banget. Pedro ini kenapa ya? Kok kita nggak boleh ikut ke sana sih? Duh, tuh tangan aku sampai dingin kan? Duh, aku deg-degan banget ini loh. Itu yang gak mau dilihat sama Non Arin. Kenapa? Deg-degan you, deg-degan I. Belum lagi ntar you tiba-tiba pingsan di persidangan. Malah ngerepotin Nyong. Kau udah tenang aja, di sana kan juga udah ada madam. Ya kan? Udah percaya? Udah bener kita di sini. Percaya sama Kai? Ya udah, pokoknya kita berdoa aja yang terbaik buat Non Arin, ya kan? Betul. Amin. Aduh, tapi aku masih deg-degan ini loh. Tuh kan dingin banget kan tangan aku, kamu nggak percaya sih? Push up. Coba. Push up. Ini di atas meja dah. Rin. Gimana tadi hasilnya, Rin? Tadi gue denger dari pengacara lo katanya, Saka, kok bisa sih Saka ngelakuin itu, Rin? Terlaluan banget ya, dia kok bisa ngefitnah lo? Licik banget ya tuh orang. Kamu benar sekali, Yuna. Dia tuh licik. Liciknya minta ampun, jahatnya juga keterlaluan. Dia udah nyakitin Ariana tapi masih aja bisa fitnah Ariana loh. Mami tuh harusnya pukulin gitu terus-terusan, Nak. Ya udah. Kita sabar aja, Bu. Tuhan gak tidur. Besti, it's okay. Tapi sidang kali ini bukan berarti lo gagal kan, Rin? Oh enggak. Enggak sama sekali. Ini justru bikin gue tambah pengen berusaha lebih keras untuk melawan Mas. Rin, kamu dengerin omongan Mami ya. Jangan pernah kasih kesempatan sekecil pun juga untuk laki-laki nggak tahu diri itu untuk memenangkan persidangan ini ya, Nak ya. Iya benar, Tante. Kita doa aja, kita doa bareng-bareng. Lo juga bantuin gue. Doain semoga semuanya memang terbukti gitu loh. Iya, sesuai dengan yang terjadi sekarang, emang aku nggak ada di pihak yang salah. Iya pasti, Rin. Rin, lo abis ini mau kemana? Lo mau ke Jamais dulu nggak? Refreshing mungkin? Nggak. Gue nungguin bokap gue aja dulu.
Habis itu gue mungkin balik ke kantor kan. Ya udah, kalau gitu gue duluan nggak apa-apa ya Rin ya. Tapi lo harus ingat Rin, kalau lo butuh apapun lo harus bilang sama gue ya. Gue pasti dukung lo. Thank you, Besti. Semangat ya Rin. Tante aku duluan nggak apa-apa ya. Yuna, terima kasih banget ya, kamu udah luar biasa sekali mensupport Arin. Ya Tante, sama-sama. Duluan ya, kabarin Rin. Benar-benar minta maaf, tidak bisa membela Bu Ariana secara maksimal. Tapi saya janji akan bantu persidangan Bu Ariana sampai selesai. Gak apa-apa, Pak. Makasih banyak. Saya mohon Pak, lakukan sebaik mungkin untuk memenangkan persidangan ini. Anak saya harus cerai dari laki-laki itu. Baik Bu, saya akan bantu semaksimal mungkin. Saya permisi dulu. Rin, Mami kayaknya harus ngobrol lagi sama Saka itu ya. Sebentar ya, Nak. Nggak usah. Biarin Papi aja, Mami. Biarin. Arin butuh Mami di sini. Saya kecewa sama kamu, Saka. Benar-benar saya kecewa. Perbuatan kamu tadi itu bukan hanya menghina wanita yang paling saya hargai, tetapi sekaligus kamu mencoreng nama baik keluarga saya. Nah, Saka ngelakuin itu karena Saka terlalu sayang sama Ariana. Ngomong kosong. Sayang kamu bilang. Kamu itu sudah menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Ariana. Cintanya, perhatiannya, ketulusannya sudah kamu sia-siakan dengan kamu bermain cinta dengan perempuan lain. Itu maksud kamu. Sekarang kamu minta sidang ini ditangguhkan. Otak kamu di mana, Saka? Kamu lupa ya siapa kamu dulu, ha? Kamu itu asal muasalnya bukan siapa-siapa, Saka. Kamu lupa siapa asal usul kamu? Kalau bukan karena mau mempertahankan hubungan aku dan Ariana, aku pasti udah bales Papi. Saka salah, Pi. Saka nyesel. Dan Saka akan perbaikin ini semua, dan Saka akan pertahankan rumah tangga Saka dan Ariana. Saya benar-benar menyesal. Sudah menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Saya menyesal mempercayai kamu sebagai penerus dari perusahaan saya. Dengar ya, Saka. Saya pastikan ke kamu, kamu tidak akan pernah untuk bisa kembali lagi meraih Ariana. Dan kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi dalam keluarga saya. Ingat itu. Arin, are you okay, Ari? Oke, Pen. Cuman sedikit kecewa aja sih sama apa yang Mas Saka lakuin ke Arin. Tapi gak apa-apa, Arin gak takut kok.
Arin merasa Arin berada di posisi yang benar, Arin gak salah, dan Arin pasti bisa menang. Arin, kamu lihat papi. Kamu masih punya papi dan mami. Kami akan support apapun caranya. Ya sayang ya. Jadi sebelum kamu balik, kita makan bareng dulu. Ya, yuk. Mi, Arin langsung balik ke kantor aja ya. Arin, kamu harus makan dulu lah, Nak. Ya, ayo makan. Enggak, Arin balik ke kantor aja. Arin butuh waktu sendiri juga sih. Ya udah. Pokoknya kalau Arin ada apa-apa, langsung hubungin papi ya, Nak ya. Ya, Nak, ya inget itu ya, Nak. Baik. Lihat Tina. Terus, tadi gimana papi bicara sama si Saka itu, Pi? Nanti papi ceritain sama mami. Kita balik pulang. Ya, Mas. Ang licik. Mas. Bisa-bisanya lo nuduh orang sebaik Ariana selingkuh dan mempermalukan dia di pengadilan ini. Mas, udah dong, jangan. Nggak ada otak lo, Sak. Mas, udah. Gak usah ikut campur urusanku sama Ariana. Lu urusin istri lo, urusin calon bayi lo. Banyak kok urusan lo. Bukan cuma gue sama Ariana. Pak Riri. Mau kemana lo, pengecut? Udah dong, jangan bikin keributan di sini kan malu. Dia udah ngasih bukti sampah di sini. Iya aku tahu, tapi kan itu juga gara-gara kamu. Mas Galvin yang sering banget ketemu sama Ariana, ya wajar kalau Saka kayak gitu, Mas. Tapi aku juga gak nyangka kalau Saka akan pakai cara begini. Aku harus tanya Saka nanti. Aku ntar kamu pulang ya. Yaudah, jangan-jangan kita makan siang dulu aja ya, biar enak ya. Nggak usah. Aku nggak nafsu makan. Gimana tadi sidangnya? Sidangnya ditunda 2 minggu lagi. Gara-gara teman tersayang kalian itu ngeluarin bukti yang memfitnah Ariana. Licik banget tau gak sih? Kok ngomongnya gitu sih? Emang bukti apaan? Masa ya, Bon? Mas Saka ngeluarin foto-foto Ariana sama Mas Galvin dan bilang kalau Ariana tuh selingkuh di belakang dia. Padahal jelas-jelas dia yang selingkuh berkali-kali. Wah, gue gak ngerti lagi sih sama Mas Saka. Dukung terus tuh sahabat tersayang kalian. Gimana ya sidangnya Bu Ariana? Semoga aja lancar. Gue liat-liat, lo kok seharian ini sibuk banget di kantor ya? Tumben banget lo gak jalan sama pangeran lo itu. Sil, lo bisa langsung ngomong aja gak sih? Gak usah gak jelas dari semalam kayak gini. Lo tuh tahu apa? Lo mau ngomong apa? Kasih tahu nggak ya? Tapi lo yakin mau gue kasih tahu? Yakin? Tapi kalau gue kasih tahu lo sedih lagi. Ya udah deh, gue kasih tahu deh. Nih. Baik, Bu, Bapak.
Saya mohon undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Kasih Pak. Mari. Hai Dante. Halo Tante. Hai Din. Hai Din. Kamu mau makan siang juga? Oh iya, aku mau makan siang. Tante sama Dante habis meeting atau? Iya, kita habis meeting. Gimana kalau kita makan siang bareng-bareng aja? Oke, boleh. Silakan. Udah kuat belum hatinya? Kuatin dulu. Bisa langsung aja nggak sih? Jangan bikin gue emosi. Sisil. Masih aja lo tuh jahil tau gak sama hubungan gue sama Dante. Gini ya, gue tuh udah tahu kalau Dante sama Dinda itu emang temenan udah lama. Jadi video itu gak akan ngaruh sama hubungan gue sama Dante, sorry banget nih. Gitu. Masa sih? Tapi kok gue gak ngeliat itu di mata lo ya? Bu, gimana Bu? Nanti ya, saya capek. Perasaan gue gak enak nih kayaknya. Ya paling juga gugatannya dicabut. Kalau lihat dari mukanya sih kayak gitu. Kenapa gue jadi kepikiran Dante sama Dinda sih? Enggak, Sel. Yang cocok sama Dante itu cuma gue, bukan Dinda dan bukan perempuan manapun. Tenang. Oh iya ya, seharian dari tadi Dante gak ngasih kabar apa-apa ke gue. Tuh kan, ngajak makan siang aja enggak. Telepon gue apalagi. Gimana kerjaan, Din? Lancar Tante. Tante gimana kerjaannya? Oke. Kalau ini saya angkat, nanti Selin tahu dong kalau saya sedang makan sama Ibu dan Dinda. Yang ada dia nanti malah ngambek lagi. Saya yang repot. Kenapa nggak diangkat deh? Jangan-jangan Dante sekarang lagi beneran makan sama Dinda lagi. Biarin saja, nggak penting juga kok. Oh ya Din, gimana itu soal Singapura? Waktu kamu di Singapura kemarin, kok kamu nggak ngasih tahu Tante sih? Kalau ada pameran tas, coba kalau kamu kasih tahu, kan Tante bisa datang ke sana. Ya ampun Tante, Dina nggak tahu loh kalau misalkan Tante suka koleksi tas juga. Lagian waktu itu aku juga lagi lost contact sama Dante, ya kan Teh? Iya. Ya udah next time ya. Oke Tante, siap. Yuk diminum. Suamiku? Kamu udah pulang? Kamu dari mana? Aku tadi habis ketemu sama teman-teman aku. Gimana tadi sidangnya? Lancar? Sidangnya ditunda 2 minggu lagi.
bisa? Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin saya? Ibu nggak mau pulang, Bu. Nanti aja, belum selesai. Kalau Sisil pulang duluan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah jam pulang kan? Tapi beneran nggak apa-apa, Bu, kalau Sisil pulang duluan. Atau Sisil temenin aja ya? Balik aja, Sen. Nanti, saya nantian aja pulangnya. Beneran ya, Bu? Ya. Kalau ada apa-apa, kabarin Sisil ya, Bu? Sisil pamit ya. Kenapa sih? Mau pisah sama Mas Saka ada aja halangannya. Hey, buat kamu. Vin, kamu ngapain di sini? Tadi aku nggak sengaja lewat sini sih, dan aku lihat kamu sendirian. Makanya aku beliin minuman buat kamu. Karena aku tahu kamu pasti kepikiran soal persidangan tadi pagi kan. Thank you. Kamu udah tahu soal masalah di persidangan itu tadi? Iya. Iya, dan aku udah tahu. Aku minta maaf banget, Vin. Aku nggak bermaksud untuk menyeret kamu di dalam masalah aku. Aku juga nggak tahu kalau akan jadi seperti ini, Vin. And aku malu. Aku nggak tahu harus ngomong apa ke kamu. Aku ngerti banget. And you know what? Udah terlanjur juga. Aku udah bantuin kamu kan. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu sampai kamu menang di persidangan. Oke? Walaupun Saka itu punya bukti yang secara licik dia dapat, tapi aku yakin kamu bisa menang. Ya kamu bener, Vin. Apa yang Mas Saka lakuin itu benar-benar licik.